Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan para alim, ulama, para asatid, para guru-guru kita semuanya, yang mudah-mudahan para guru-guru kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah. Yang saya hormati para pengurus Masjid Jami' Ar-Rahmah, di antaranya DKM dan para jajarannya, senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan para jamaah salat subuh Masjid Jami' Ar-Rahmah, mudah-mudahan kita semuanya pada pagi hari ini senantiasa mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat teriring salam kita sampaikan ke baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan termasuk kita selaku umatnya. Mudah-mudahan selalu istiqomah di dalam ajarannya, sunnah-sunnahnya. Insyaallah nanti di yaumil kiamah kita memperoleh syafaatnya. Amin Allahumma amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah begitu banyak memberikan kenikmatan yang luar biasa besar kepada kita semuanya. Di antara nikmat iman dan Islam, sehat badan kita, jasmani kita, mudah-mudahan rohani kita, jiwa kita juga disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kesempatan umur panjang, sehingga pada saat ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat subuh sekaligus berjamaah. Mudah-mudahan amaliyah kita pada pagi hari ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengaji, kita kirim surah Al-Fatihah kepada para guru-guru kita, para masyayikh kita. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan al-Fatihah ila hadrat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa ummatihi wa li آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وخصوصا مشايخنا وللمعلمين وأساتذتنا وصلنا في هذا المؤلف الكتاب شائع لله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini alhamdulillah Allah takdirkan kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini, tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu rumahnya Allah, masjid kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukurlah kita kepada Allah karena atas nikmat inilah yang perlu kita syukuri dengan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang amaliyah yang biasa kita lakukan setiap kita ba'da sholat, seperti zikiran yang biasa dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelumnya kita awali dengan muqaddimah atau pendahuluan untuk mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan kita akan nanti pada suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu meninggalkan alam dunia ini alias kita akan mati semuanya. Bahwa setiap manusia akan meninggalkan alam dunia ini nanti. Sebagaimana yang Allah firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tsumma ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan mengalami suatu kematian. Kita sebagai manusia, insan yang bernyawa nanti akan merasakan dan akan mengalami namanya kematian. Tentunya bukan langsung kita aman, sudah meninggal aman, tidak ada beban. Justru dengan seseorang itu meninggal, mati, berarti untuk mempersiapkan awal pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sudah meninggal berarti dia sudah di alam barzah. Alam barzah adalah alam penantian, alam penerima balasan terhadap apa yang pernah dilakukan oleh manusia waktu hidup di dunia. Jadi mati, kematian itu adalah cuma alam perpindahan dari dunia menuju alam barzah. Justru mulai di awal itulah manusia akan mempertanggungjawabkan nanti kepada Allah di alam kubur. Bagaimana agar kita nanti waktu di alam barzah, di alam kubur itu mengalami suatu keadaan yang enak, keadaan yang bahagia, yang senang. Tergantung amal perbuatan kita waktu kita hidup di dunia.
Di dalam kitab Nashaikhul Ibad diterangkan bahwa ada 7 perkara yang bisa menerangi seseorang di alam kubur. Sab'u asya'a tunawwirul qabr. Ada 7 perkara yang bisa menerangi di alam kubur. Ahaduha, salah satu di antaranya 7 yang pertama adalah al-ikhlasu fil ibadah. Jika pengen di alam kubur kita terang, benderang, penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya kita melakukan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan, perbuatan kita, ya, amal perbuatan kita, ibadah kita, semuanya semata-mata karena mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhlasu fil ibadah. Salat kita, zikiran kita, sedekah kita, sedekah kita, infak kita, apapun itu hal yang baik semata-mata karena tulus, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu di antara yang bisa menerangi tatkala nanti kita sudah di alam kubur, di alam barzah. Karena kita tahu para jamaah, ya, manusia itu mengalami beberapa fase di dalam kehidupan. Ada namanya alam arwah, alam ruh. Ada namanya alam rahim. Ada namanya alam dunia. Ada namanya alam barzah dan alam akhirat. Jadi manusia mengalami 5 fase. Alam arwah, alam kandungan atau alam rahim, alam dunia, alam barzah dan alam akhirat. Di alam barzah inilah, ya, baru gerbang pertama kita menuju akhirat. Masa penantian kita di alam akhirat, ya, di alam barzah. Padahal seyogyanya kita harus mempunyai bekal yang banyak di dalam menghadapi alam penantian itu, alam barzah tersebut. Kita awali tadi beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus penerang kubur yang kedua adalah birrul walidain. Berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kita. Berbuat baik kepada kedua orang tua kita di antara adalah termasuk penerang nanti di alam kubur kita semuanya. Yang kadang-kadang, ya, kita kadang-kadang lalai terhadap yang demikian. Kadang-kadang yang seharusnya kita perlu perhatikan khusus, kadang-kadang sering terabaikan. Ya, mudah-mudahan ya, kita termasuk orang yang birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Karena inilah termasuk penyebab nanti menjadi penerang, ya, cahaya di dalam kubur kita. Penerang kubur yang ketiga adalah wasilatul rahmi atau wasilatul rahim, yaitu menjalin tali persaudaraan terhadap sesama, khususnya orang Islam.
menjaga ukhuwah Islamiyah, tali persaudaraan di antara umat Islam, karena termasuk adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Saling kuat menguatkan, saling tolong menolong di antara sesama orang Islam, ya, adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan saling tolong menolong kalian, ya, dalam kebaikan dan takwa. Sebagai seorang muslim yang baik adalah sering berkunjung kepada sesamanya, sering mengunjungi kepada sesama saudara Islam, membiasakan berkunjung, bersilaturahim bersama-sama, ya, saling memaafkan satu sama lain. Ini diantara adalah fungsinya menjalin silaturahmi atau silaturahim. Penerang kubur yang keempat adalah yaitu wa alla yudayya umruhu fil ma'siyati. Memaksimalkan mungkin, ya, memaksimalkan sedini mungkin, ya, menahan, ya, sesuatu yang menimbulkan kemaksiatan. Ini agak berat, ya, menahan sesuatu yang menimbulkan kemaksiatan di dalam kehidupan kita. Bisa menahan maksiat, ya, atau bisa memanfaatkan umur kita itu dalam kebaikan, memanfaatkan umur kita, ya, dalam hal-hal yang baik, menghindari hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan umur kita dengan sebaik-baiknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hindari sesuatu yang dibenci Allah, yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, yaitu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik maksiat yang zahir maupun yang batin. Yang paling bahaya adalah maksiat batin, maksiat di dalam jiwa kita, karena ini enggak kelihatan. Kalau maksiat zahir mah masih kelihatan. Oh iya, minuman keras, ya, mencoba sedikit minuman keras. Yang namanya minuman keras, banyak sedikit itu adalah termasuk yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kelihatan, maksiat yang kelihatan. Maksiat yang enggak kelihatan, yang batin, yaitu jiwa kita, hati kita, hasad, iri, dengki, ujub, ya, riya. Nah, ini juga termasuk maksiat yang tidak kelihatan di dalam hati kita. Jadi kita manfaatkan sebaik-baik mungkin umur kita untuk beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti akan memberikan di alam kubur kita menjadi cahaya, menjadi penolong buat kita semuanya. Terus yang kelima adalah menahan, ya, hawa nafsu kita, menahan diri dari menuruti hawa nafsu. Karena hawa nafsu sebenarnya adalah menyuruh kepada hal-hal yang jelek, ya. Harus kita bisa menahan hawa nafsu kita, insya Allah. Dan kita bisa menahan hawa nafsu kita, maka akan selamatlah kita di dunia maupun nanti di akhirat. Ini diantara yang bisa menerangi di alam kubur kita, bisa menahan
dari nafsu, hawa nafsu. Yang keenam, bersungguh-sungguh di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bersungguh-sungguh, enggak main-main ya. Karena ketaatan itu memang pantas buat Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam beribadah bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk sholat kita tadi. Kita sudah berikrar kepada Allah di awal dengan doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita berikrar, kita berjanji, kita bersumpah ya, bahwa hidup kita, ibadah kita, sholat kita, hidup kita, mati kita ya karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya waktu kita sholat benar-benar kita resapi, diawali dengan takbiratul ihram, setelah itu baca doa iftitah, dihayati benar-benar kita berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat itu berhadapan kepada Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadap Tuhan kita, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak main-main, coba diresapi. Setelah kita sholat ya. Jadi kalau sholatnya benar-benar menghadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala, efeknya, dampaknya adalah nanti positif. Karena sholat, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan yang mungkar. Jangan sampai setelah sholat berbuat maksiat lagi. Setelah sholat berbuat maksiat lagi, berbuat fasik lagi. Berarti sholatnya perlu kesungguhan. Sholatnya harus diperbaiki, ditingkatkan kembali. Karena orang yang biasa sholatnya benar, pasti efeknya ya, dampaknya akan benar dalam kehidupan sehari-harinya. Penerang kubur yang ketujuh adalah yaitu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun, dalam kondisi apapun, kita selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Enggak cuma di waktu habis sholat bahasa zikiran, tapi dalam kondisi apapun kita selalu ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah, menyebut asma Allah, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Ya, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya sebagai pengantar. Nanti kalau kita sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali kepada Allah, disitulah ya kita akan memasuki gerbang pertama alam akhirat. Baru gerbang pertama. Baru gerbang pertama. Di situ kalau amal perbuatan kita baik, hasilnya nanti di alam kubur juga akan membantu diri kita, menolong kita. Karena amal kita yang akan menolong di alam kubur. Tapi sebaliknya kalau amal kita jelek, nah di alam kubur kita akan merasakan sendiri. Ya. Akan mengalami namanya siksaan ya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah, diselamatkan Allah dari siksa alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amaliyah sunnah
setelah sholat fardu yang biasa dilakuin Rasulullah SAW adalah sama seperti kita habis sholat. Apa sunnahnya? Baca istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Dulu Rasulullah membacanya jahar, ya. Setelah sholat fardu, setiap habis sholat fardu Rasulullah membacanya jahar. Tapi setelah itu Rasulullah membacanya pelan. Karena kenapa? Yang pertama dibaca jahar karena untuk mengajarkan jamaah. Ngajarin jamaah. Maksudnya ojo terlalu kencang. Nah, itu maksudnya. Tapi setelah itu Rasulullah merendahkan suaranya, berarti pelan. Dia Rasulullah pernah ngajarin para sahabat setelah sholat fardu zikir bersama-sama. Jahar, pernah suara keluar suaranya. Bukan zikirnya sendiri-sendiri, tidak. Rasulullah pernah ngajarin setelah sholat fardu zikir bersama-sama. Ini sunnah Rasulullah. Jadi pernah diajari Rasulullah kepada sahabatnya zikir secara jahar bersama-sama. Cuma setelah itu zikirnya pelan. Bahkan bisa zikir sendiri. Tapi pernah, sesenggangganya pernah dilakukan Rasulullah zikir bersama. Jadi jangan khawatir habis sholat baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh. Tapi kalau bisa rada pelan. Apalagi misalkan ada jamaah yang baru mau sholat, ya agak dipelani. Jadi tidak mengganggu orang yang lagi sholat yang lain. Misalkan ada yang baru melaksanakan sholat. Termasuk juga Rasulullah mengajar kita baca doa Allahumma ajirni min ada Allahumma ajirni minan nar, ya. Itu termasuk juga ajaran atau sunnah Rasulullah SAW. Ya, tapi karena berjamaah ajirni dibaca ajir karena itu nahnu mewakili dari para jamaah. Namanya juga berjamaah. Jangan zikirnya malah sendiri. Ya, karena imam atau pemimpin mewakili para jamaah. Allahumma ajirna. Nah, itu. Termasuk Allahumma antas salam juga diajarin oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah ba'da sholat. Allahumma antas salam wa minkas salam sampai seterusnya. Itu juga sunnah Nabi. Ya, diajarin nama Rasulullah. Jadi sesuatu yang sudah biasa dilakuin para pendahulu kita, lanjutkan. Para kiai kita lanjutkan. Apalagi termasuk sunnah Rasulullah, termasuk baca surah Al-Fatihah, ya, baca qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, termasuk sunnah Rasulullah setelah ba'da sholat fardu. Cuma umumnya kita baca cuma surah Al-Fatihah. Padahal Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas termasuk adalah sunnahnya Nabi tatkala setelah ba'da sholat. Maksudnya zikirannya Nabi. Ya.
Apalagi termasuk ayat kursi sama. Ya, ini sesuatu yang biasa dibaca Rasulullah SAW. Jadi ini bukan amalan ngawur, ini amalan dari Nabi besar Muhammad SAW. Sunnahnya Nabi. Termasuk membaca Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, diakhiri dengan la ilaha illallah la syarikalah sampai seterusnya, sehingga itunya 100. Itu juga sunnah Nabi, ajarannya Nabi. Siapa yang baca tasbih 33 kali, Subhanallah, siapa membaca tahmid 30 kali, Alhamdulillah, siapa membaca takbir 33 kali, Allahu Akbar, ditutup la ilaha illallah la syarikalah sampai seterusnya, maka dosa orang tersebut diampuni Allah walaupun dosanya sebesar buih yang ada di lautan. Bapak Ibu, siapa yang mendawamkan setelah sholat fardu baca Subhanallah, Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, tutup dengan la ilaha illallah la syarikalah sampai selesai, genap 100, Allah ampuni dosa-dosa orang tersebut walaupun dosanya sebesar buih di lautan. Apa ya ora enak to? Enak ora? Enak. Salat berjamaah, zikir berjamaah, tasbih, tahmid, takbir, tahlil berjamaah, doa berjamaah. Karena berjamaah itu perintahnya Nabi, ojo dewek dewek. Karena Nabi senang berjamaah, enggak cuma sholat doang. Enggak cuma sholat doang. Nabi itu senang kalau berjamaah, bareng-bareng, makan bareng, ngopi bareng, ngumpul bareng, ketemu bareng, zikir bareng, sholawatan bareng, apalagi sholatnya bareng. Hanya alhamdulillah, cuma kalau zikir di sholat kalau bisa suaranya jangan terlalu kencang. Itu maksudnya begitu, maksudnya ya. Jadi pelan-pelan. Ya. Jadi semuanya pernah dilakukan Nabi, enggak cuma kawin, enggak cuma nikah. Ya, nikah sunnah Nabi, ya. Banyak sunnah Nabi, termasuk taklim juga sunnah Nabi. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu wajib, ya, wajib untuk muslim laki-laki maupun muslimah. Ngaji wajib, tidak memandang umur, tidak memandang usia. Ada waktu ngaji, ada waktu ngaji. Karena namanya orang ngaji, orang belajar sepanjang hayat, terus dalam hidup, nggak ada batasan. Ya, sejak lahir sampai meninggal. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu, ya, sejak dari bayi sampai meninggal. Sebab itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo bareng-bareng, ya, kita sama-sama ada kajian, ya, taklim, kajian ilmu, kita sama-sama menghadirinya. Insya Allah, ya, enggak cuma insya Allah, pasti berkah.
pasti berkah. Seperti ini tadi ya. Nih, siapa yang habis sholat subuh ya, setelah sholat subuh dia berzikir kepada Allah. Setelah itu dia mengikuti pengajian seperti ini. Sebentar lagi nanti setelah matahari sudah nongol, sudah seukuran ya tombak lah, sudah kira-kira itu sudah waktu mau mendekati duha, dia sholat, maka dia mendapatkan pahala yang luar biasa, pahalanya haji dan umroh yang sempurna. Ya ora enak. Sholat subuh berjamaah, pahalanya kaya apa? Berkuwi zikiran berjamaah, setelah itu ngaji bersama-sama, nunggu sampai waktu isyraq, sholat 2 rakaat, sempurna haji dan umrohnya. Coba saya ngomong Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, nggak usah saya baca ini lagi. Di sini udah ada di kitab Al-Adhkar. Ya, nggak usah saya bacain lagi. Ini cuma mengingatkan kepada kita semuanya. Ya, alhamdulillah ya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak keutamaan yang bisa kita lakukan, apalagi di bulan Muharram ini. Kita sudah di pertengahan bulan Muharram, di tahun baru ini kita perbarui. Yang kemarin, tahun-tahun kemarin kita ada kekurangan, ada kesalahan, kita tutupin, kita perbaiki. Ya, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tahun baru ini. Mudah-mudahan ya masa-masa yang lalu, dosa-dosa yang lalu, kesalahan yang lalu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan kebaikan di tahun-tahun ini. Dan Allah memberikan kita ya suatu keberkahan baik di keluarga kita maupun di dalam kehidupan yang kita alami. Bertambah baik semuanya, ekonominya baik, ya semuanya serba baik, semuanya serba baik. Mudah-mudahan kita selalu dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau didoakan itu ya amin, diaminin. Karena doa bersama-sama insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Muharram, bulan yang dimuliakan Allah, bulan yang sangat luar biasa fadilahnya. Kita memperbanyak tadi yaitu untuk beribadah kepada Allah. Kita banyak sedekah, infak, jalin silaturahim, berbanyak amal soleh, amal kebaikan, khususnya di bulan ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pengajian pada subuh pada hari ini. Saya cuma mengingatkan para jamaah amal ibadah kita ya, amaliyah kita yang kita lakukan setelah sholat semuanya ada tuntunannya. Jadi sesuatu yang sudah baik, sesuatu yang sudah biasa dilaksanakan dilestarikan, dibiasakan karena ini ada hal yang baik. Tadi zikir setelah sholat, ayo kita biasa lakukan untuk berjamaah, cuma jangan terlalu kencang. Oke, baik. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah, umur panjang dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita baca doa kafatul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal Allahumma ya Allah taqabbal wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa tadarruana wa khusyu'ana wa ta'abbudana wa taghfirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan salihan wa amalan maqbula wa dhanban maghfura auladan salihah wa rizqan halalan mubaraka wa qalban munawwara wa lisanan dzakira wa ajil akhir kalamina indal bihi ajalina qawla La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan, sesuatu yang kurang berkenan dari para jamaah. Mohon kiranya dibuka itu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.